Jadi begini Pak, hutang negara, setiap negara ingin mengajukan hutang kepada IMF atau World Bank gitu ya, atau kepada negara-negara lain gitu ya, kepada negara-negara yang mau memberikan hutang, maka harus disepakati oleh wakil-wakil Bapak. Di mana? Di DPR RI. Ya. Bentuk negara kita memang mempunyai aturan seperti itu. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya, apalagi perkara hutang sendirian. Jadi harus dinegosiasikan dengan DPR. Dan saksi ahli yang dihadirkan kubu Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi membuat dua lawannya terdiam. Kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin maupun Ganjar Mahfud tak bisa membantah soal keterangan mengenai kaitan bansos dengan tingkat keterpilihan. Pendiri lembaga Chris Network, Hasan Nasbi menyampaikan bahwa tidak ada hubungannya antara bantuan sosial atau bansos dengan keterpilihan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Hasan Nasbi saat memberi keterangan sebagai ahli dari pihak terkait kubu Prabowo Gibran dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Tidak pernah menguji antara bansos dengan keterpilihan petahana, karena menurut pengalaman kami selama 18 tahun memang tidak ada hubungannya. Ia pun menyebut jika bansos ada hubungannya dengan keterpilihan Jokowi tidak bisa mengalahkan Fauzi Bowo atau Foke di Pilgub DKI 2012, begitupun Ganjar Pranowo yang tak akan bisa menang melawan Bibit Waluyo di Pilgub Jateng. Kalau itu ada hubungannya, ya, Ibu Khofifah nggak bisa ngalahin Saifullah Yusuf. Ada banyak sekali kejadian di level provinsi maupun kabupaten kota yang setiap pilkada bansosnya juga naiknya signifikan, tapi petahananya bisa dikalahkan. Kalau ada hubungan antara bansos dengan keterpilihan, Anies tidak bisa menang lawan Ahok. Hasan menambahkan petahana menang bukan karena bansos, namun karena calon lawannya dianggap tidak lebih baik. Kalau calon lawannya dianggap lebih baik, mau kasih bansos berapapun, petahana akan kalah. Jadi begitu. Untuk memperkuat argumentasi ini, saya ingin menggunakan hasil riset yang kedua. Hasil riset yang saya gunakan adalah hasil riset Kompas. Exit poll Kompas tanggal 14 Februari tahun 2014. Jadi sangat baru. Tahun 2024, mohon maaf yang mulia. Kita mengambil hasil Kompas ini karena dua pertimbangan. Karena pertama, Kompas dianggap independen. Mereka melakukan riset dengan sumber daya milik sendiri. Yang kedua, pemberitaan Kompas terhadap kami, terhadap pasangan 02, ya, terhadap pasangan 02 itu cenderung sangat kritis. Saya TKN, cenderung sangat kritis. Jadi kita pakai data dari kelompok yang kritis terhadap pasangan 02. Dari data exit poll, next slide. Dari data exit poll Kompas ini, sebenarnya kasat mata saja menggambarkan bahwa bansos tidak punya hubungan, ya, bahkan lemah sekali hubungannya terhadap keterpilihan kandidat. Bisa dilihat, walaupun desain exit poll Kompas ini sudah dengan dugaan bahwa bansos mempengaruhi pilihan, karena dari pertanyaan kelihatan apakah bansos itu disebutkan dari pemerintah atau disebutkan dari Jokowi. Maksudnya apa? Mereka ingin mendapatkan data. Kalau datanya nanti signifikan atau datanya nanti solid, bisa membuktikan bahwa bansos diklaim sebagai sesuatu yang diberikan oleh Jokowi berpengaruh terhadap keterpilihan Prabowo Gibran. Dari data ini saja kasat mata, itu sebenarnya bansos merata ada di semua pasangan kandidat, yang biru dan biru tua itu. Dan yang menyebutkan itu atas nama Jokowi, itu kira-kira 3,8%. Nggak ada upaya sistematis untuk menyebutkan bansos itu berasal dari Jokowi. Sebagian besar itu bilang bansos dari pemerintah. Kira-kira yang mengaku mendapatkan bansos dalam sebulan terakhir sebelum pemilihan 25%, ya, yang mengaku tidak dapatkan bansos sekitar 67%, sisanya rahasia. Sayangnya, ada sayangnya sedikit. Kompas tidak mau memberikan data lengkap berapa hasil exit poll Anies, berapa hasil exit poll Prabowo, berapa hasil exit poll Ganjar Mahfud.
Yang kita tahu dari rilis Kompas adalah hasil exit poll Prabowo Gibran 57,1. Dan dari sana saya punya kesimpulan hasil exit pollnya tidak jauh berbeda dengan hasil KPU. Hasil quick count maupun hasil KPU. Nah, kalau saya sederhanakan itu, kita pakai baseline-nya KPU, maka saya bisa menguji, kita semua bisa menguji, nggak cuma saya, kita semua bisa menguji, ya, berapa elektabilitas pasangan ini masing-masing di kalangan penerima bansos dan berapa elektabilitasnya di kalangan yang tidak menerima bansos. Apakah tampak bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Apakah bisa menggambarkan bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Bisa